Silakan open mic Makin dulu. jelas ya, Bu. Iya, open mic dan kamera anak-anak kelas 7AB. Hari ini adalah pertemuan ke-8 ya. Ya. Pertemuan artinya ada tatap muka, baik secara online melalui Zoom meeting pagi menjelang siang ini. Nah, mohon anak-anak kameranya diaktifkan ya, open kamera, sehingga benar-benar belajar dan benar-benar menyimak materi pada hari ini. Jangan sampai Anda join atau gabung Zoom, open kamera, tapi sambil tiduran juga nggak boleh. Apalagi yang belum open kamera, nanti hanya masuk Zoom, tapi jalan-jalan kemana gitu, nggak jelas ya. Nah, ini Safita Anaya sudah sangat rapi ya, tampil di depan Zoom menggunakan seragam sekolah SD-nya. Ya, ini adalah contoh. Dan sudah disetting, Safita Anaya _7B, absen 30, bagus. Juga ada Melda, ya, diawali dengan kelas, nomor absen, dan nama. Lalu ada Gusaka, absen 13, 7A, bagus sekali. Jangan sampai masuk Zoom masih menggunakan merek nomor HP gitu ya, tipe HP dan sebagainya. Silakan lakukan perubahan pada titik 3 di layar atas Zoom Anda dengan mengklik rename, perubahan nama. Baik, anak-anak, materi kita sekarang masuk bab 3 ya. Kalau kalian perhatikan, nah kita masih pakai modul dulu ya. Untuk hari ini saya masih masuk ke modul dulu. Modul mengenal algoritma dan pemrograman, kita tuntaskan dulu modulnya. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan di pertemuan terakhir, masih ingat ya? Saya sudah menyentuh algoritma ya. Sudah belum? Boleh open mic-nya anak-anak. Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Sudah Bu. ya? Apa itu algoritma dan pemrograman? Nah, ini di layar sudah nampak ya? Ada definisi dari algoritma. Baik, saya ingatkan lagi ya, review 5 menit. Jadi ingat, kata kunci dari algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah tentunya yang disusun dengan syarat sistematis dan logis. Itulah yang dikatakan dengan algoritma, urutan-urutan atau langkah-langkah. Ya. Ada karakteristik atau ciri-ciri dari algoritma. Harus tertata dengan baik. Nah, menyangkut langkah-langkah tadi, urutannya harus jelas, maka ditata. Lalu ada kata jelas. Jelas di sini operasi yang digambarkan dipahami sehingga siapapun nanti yang membaca algoritma kalian itu jelas ya. Baik adik kelas maupun kakak kelas, siapa saja yang sedang belajar algoritma paham dengan maksud yang kalian tulis. Kemudian kalau ada perhitungan namanya harus dapat dihitung secara efektif ya. Karena kita melakukan komputasi di sini ya, bisa mengintegrasikan juga dengan pelajaran matematika atau pelajaran lainnya untuk dialgoritmakan. Ingat, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, logis masuk akal, lalu diselesaikan, disusun secara sistematis tuh berurut dan logis. Nah, ini ada contoh algoritma, ada tabel. Di tabel ini kalian lihat ada 5 proses. Proses 1 buat nasi goreng. Algoritmanya bisa dikatakan resep nasi goreng. Jadi langkahnya masukkan bumbu hingga wangi, masukkan telur, masukkan nasi dan sebagainya. Itu langkah algoritma. Ya, saya yakin di antara kalian anak Indonesia semua pasti kenal yang namanya nasi goreng kan?
Jadi ini adalah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, ternyata setiap kita melakukan aktivitas itu ada algoritmanya, langkahnya. Kemudian berangkat sekolah. Kita beri nama algoritmanya rute jalan. Langkahnya berangkat dari rumah menuju arah barat, contoh. Kemudian di perempatan belok kanan dan seterusnya. Nah, itu langkah. Kalian bisa menuliskan langkah berangkat sekolah dari rumah kalian. Kemudian ada juga proses kegiatan belajar di sekolah. Kalau belum pandemi ya, algoritmanya adalah jadwal pelajaran. Langkah algoritmanya, masuk jam 7. Jam pertama, bahasa Indonesia. Jam kedua, matematika, dan seterusnya. Itu langkah algoritma untuk jadwal pelajaran. Kemudian ada proses merakit sepeda. Algoritmanya adalah panduan merakit. Langkahnya, sambungkan komponen A dengan komponen B, dan seterusnya. Nah, contoh yang terakhir, menjahit pakaian. Algoritmanya adalah pola pakaian. Pola itu sudah terbentuk ya. Bagaimana kita harus mengukur dulu objek. Lalu kita mulai membuat pola pada bahan. Buatlah garis pada kain, kemudian gunting ya sesuai dengan garis-garis tersebut dari arah dalam dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan langkah. Misalnya juga contoh algoritma sederhana. Siapa yang nggak kenal mie instan? Lagi-lagi anak Indonesia. Ya, kalau di balik kemasan mie instan ada nggak langkah-langkah untuk membuat bubur instan, mie instan, kopi instan, teh instan, apalagi yang instan? Ntar matinya juga instan. Karena sering mengkonsumsi yang instan ya. Susu instan. Karena ingin yang mudah, cepat, praktis gitu kan. Nggak mau lama. Bahkan beras yang harusnya 1 tahun panen 1 kali, sekarang bisa dipanen 4 kali ya. Atau 3 kali, atau 2 kali sih yang baik tuh 2 kali ya. Kalau 1 tahun 1 kali itu mahal sekali harga berasnya. Seperti di Jepang, tuh kan. Beras 1 kali panen setahun. Itu harganya 1,5 juta 1 kilo ya. Tapi itu termasuk beras organik. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. Karena apa-apa yang instan tuh nggak baik. Seperti kalian tumbuhnya instan. Nanti juga pindah alamnya instan gitu. Baik, kita lanjut lagi dengan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ingin makan, nah, langkah yang harus dilakukan cuci tangan dulu. Lalu siapkan sendok garpu. Siapkan piring, ambil nasi, taruh di atas piring. Langkah berikutnya ambil lauk, kemudian taruh lauknya di atas nasi. Ambil air minum di gelas, baca doa sebelum makan. Baru kita mulai makan. Selesai makan, baca doa, sudah makan, cuci piring. Itu idealnya. Ya. Nah, adakah di antara kalian yang terlewati langkah-langkah di atas? Kalau anak milenial, lauknya sudah tersedia. Jangan lupa ambil smartphone, aktifkan kamera, foto, update status. Hari ini saya makan enak, gitu ya. Hari ini menunya A, nanti menunya B, sore C, dan seterusnya. Itu anak milenial. Lupa doa, langsung makan. Apalagi mau dicuci gitu ya. Taruh aja di meja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalian sudah kelas 7, sudah proses memasuki usia remaja. Remaja artinya harus sudah mandiri. Harus bisa melakukan aktivitas dewasa ya.
seperti yang orang dewasa lakukan. Semua dikerjakan sendiri. Baik, kita lanjut lagi. Contoh algoritma. Jadi ada kriteria, harus ada kriterianya. Ada input output, ada masukan, ada keluaran. Harus efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Efektif artinya, ada yang tahu? Efektif, tepat sasaran ya. Tepat sasaran, efisien, tepat waktu, terstruktur. Nah, seperti tadi, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah sistematis. Sistematis itu terurut, ya, terstruktur, tidak acak, tidak random, tapi terurut. Ciri penting algoritma. Algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Harus berhenti. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambiguitas. Nah, istilah ambigu itu artinya dua. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Ya, masukannya bisa 0 atau lebih. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Nah, kalau tadi kriterianya ada input output, ciri-cirinya juga ada masukan keluaran. Yang paling penting, algoritma harus efektif. Setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Baik, kita lanjut lagi nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kurang besar ya. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kedua nih, ada algoritma tukar isi bejana. Tahu bejana anak-anak? Kalau praktek di laboratorium IPA yang namanya bejana itu adalah alat praktek ya untuk meletakkan cairan-cairan kimia gitu yang akan diuji cobakan. Ada warna-warnanya gitu ya. Nanti kalau sudah pandemi berakhir, kalian bisa melakukan eksperimen atau percobaan di laboratorium IPA bersama guru. Diberikan 2 bejana, ada bejana A dan B. Bejana A berisi larutan warna merah, bejana B berisi larutan warna biru. Tukarkan isi kedua bejana itu sedemikian sehingga bejana A berisi larutan biru dan bejana B berisi larutan merah. Bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Algoritmanya? Tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana B. Kedua, tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Tukar isi bejana itu tidak bisa semudah itu ya. Jadi yang benar, langkah di atas dikatakan tidak logis. Langkah ini tidak logis deskripsinya. Hasil pertukaran yang terjadi adalah pertukaran kedua larutan tersebut. Nah, untuk itu pertukaran isi dua bejana diperlukan sebuah bejana tambahan. Harus ada bejana ketiga sebagai penampungan sementara. Misalnya, kita perlu bejana C. Maka algoritmanya kita langsung ya, perhatikan deskripsi di bawah. Tuang larutan dari bejana A ke bejana C dulu, bejana bantuan. Larutan yang merah kita tuang ke dalam bejana bantu C. Lalu, larutan yang ada di bejana B warna biru kita tukar, pindahkan ke bejana A. Sekarang bejana B kosong bukan? Maka bejana bantu sekarang isinya kita tuangkan ke bejana B. Paham ya? Nanti boleh dipraktekkan di rumah. Gelas. Ya, satu gelas berisi air putih, satu gelas mungkin isi teh atau susu. Maka kalian perlu gelas ketiga. Gelas pertama berisi teh, gelas kedua berisi susu atau air putih. Maka pindahkan teh yang ada di gelas ke-1
ke gelas bantu ketiga. Maka susu yang ada di gelas kedua pindahkan ke gelas 1. Lalu gelas bantu yang tadinya isi teh dituang ke gelas 2. Itu menukar isi ya. Kita lanjut ke flowchart. Flowchart. Flow itu alir, chart itu bagan atau diagram. Baik anak-anak, supaya nggak ngantuk, ada satu informasi lagi. Untuk link absen online akan Ibu bagi 5 menit setelah sebelum, maksud saya, maaf, 5 menit sebelum Zoom berakhir ya. Jadi, bagi anak-anak yang ikut di tatap muka Zoom hari ini, nanti di kolom chat silakan Anda klik link absennya 5 menit, nanti saya akan info. Karena link absen akan saya bagi siang hari di Google Classroom. Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hanya mengabsen saja. Untuk membedakan maksud saya, jangan sampai absen lebih penuh dibanding yang hadir di kolom Zoom. Ya, seperti hari ini yang bergabung nggak sampai satu kelas, hanya 30 partisipan. Satu kelas itu kan 32 orang. Ya. Nah, terutama kelas B nih, kalau saya perhatikan daftar nilai, kelas B masih kurang aktif dibanding kelas A. Ya, jadi kelas B masih jarang hadir di Zoom, walaupun ada, tidak seramai kelas A, seaktif kelas A. Jadi, kolom chat di Zoom diperhatikan nanti ya, 5 menit akan berakhir. Kita lanjut lagi ke flowchart. Alat grafis yang menjelaskan cara penyelesaian masalah penanganan informasi itu oleh Chapin tahun 1970, definisi flowchart. Flowchart adalah diagram yang terdiri dari bentuk kotak. Ya, sudah kalian perhatikan belum di modul halaman 47? Bagi yang sudah pegang modul, boleh kalian buka ya materinya. Nah, di sana ada tuh tabelnya, contoh flowchart di halaman 49 ya. Jadi terdiri dari bentuk kotak, wajik, dan lainnya terhubung oleh panah. Tiap-tiap bentuk mewakili sebuah langkah dalam proses dan panah itu menunjukkan urutan atau aliran ya. Flowchart mengkombinasikan simbol dan garis alir untuk menunjukkan seperti apa operasi dari suatu algoritma. Ada dua macam flowchart, sistem flowchart dan program flowchart. Ini juga sudah dijelaskan di halaman 49. Sistem flowchart bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Sedangkan program flowchart urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah. Dua jenis metode penggambaran program flowchart ada konsep dan detail. Detail artinya lebih terinci, ya. Nah, ini model gambaran dari konsep. Nah, kalau konsep, kalian hanya menggunakan bentuk-bentuk, ya. Ini bulat, bukan bulat penuh ya. Jadi dimulai dengan start, diakhiri dengan end. Flowchart yang baik harus diawali dengan start, diakhiri dengan end. Setelah start, panah alir menuju input. In artinya masuk. Setelah masuk, diproses. Lalu mengeluarkan hasil atau output. Berakhir. Ini konsep. Ingat, konsep flowchart nih. Sampai kalian perguruan tinggi kalau ambil jurusan komputer, inilah konsep flowchart. Ya, ada start dan end. Lalu di tengah-tengahnya terdapat input, proses, dan output. Itu konsep. Prinsip banget. Detailnya seperti apa? Mulai ke permasalahan. Contoh,
Kita integrasikan dengan pelajaran matematika. Ingat, di awal dan akhir selalu ada start dan end. Perhatikan. Input berapa data? N. Berarti menggunakan variabel di sini ya. Masih ingat dengan variabel? Apa itu variabel? Bukannya sudah saya jelaskan? Oh, belum ya? Kalau ngajar 2 tingkat, saya nggak fokus, ikut bingung. Ternyata kemarin di kelas 8 ya, pengenalan variabel dan tipe data, karena topiknya sama. Jadi algoritma dan pemrograman kakak kelasnya sudah dapat di kelas 7. Di kelas 8 itu algoritma dan pemrograman lanjutan. Ya. Oke, sederhana dulu. Misal ada kasus input, berarti masukkan ya berapa datanya sejumlah N. Nah, jumlah sama dengan 0, harus bilangan bulat. Ini ada pengulangan, for K sama dengan 1 to N. Tergantung berapa data yang dimasukkan, misalnya 10, 50, atau 100. Maka dia akan melakukan pengulangan 1 sampai 50. Input bilangan. Prosesnya nih, mulai masuk. Setelah diinput, jumlah yang tadi kalian masukkan di sini 10 misalnya, ditambah dengan bilangan. Ya. Maka lakukan lagi perulangan sampai jumlahnya berakhir atau N. Cetak jumlah sama dengan jumlah. Nah, ini detail kan? Karena sudah mulai ada kasus. Kalau di sebelah kiri ini adalah konsep flowchart. Jadi tugas minggu depan kalian adalah membuat flowchart, algoritma dulu. Langkahnya harus buat algoritma. Setelah algoritma, mulai menggambar flowchart. Ya, boleh dibuat dengan komputer, boleh dibuat dengan tangan, boleh nanti dikirim di Google Classroom. Itu kisi-kisi dulu ya. Kisi-kisi dulu. Oh, minggu depan akan ada penugasan algoritma dan flowchart. Hari ini udah ada bayangan nih, mau ngambil tema apa, topik apa yang akan saya buat algoritmanya. Sehingga saya nanti bisa menggambarkan flowchart-nya. Flow direction symbol, simbol-simbol yang langsung digunakan dalam diagram alir. Ada panah, panah kiri atas, kanan bawah. Nah, ini adalah simbol arus atau flow, menyatakan jalannya suatu proses. Terus ini seperti apa? Ayo, gambar tegangan tinggi ya, biasanya kayak di listrik-listrik gitu ya. Ini adalah simbol communication link, menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini kalau flowchart-nya besar. Flowchart-nya luas, flowchart-nya terintegrasi dengan sistem yang besar, tapi sepertinya kalian belum menggunakan fungsi ini. Ini lingkaran penuh, beda dengan start ya. Kalau start ujungnya yang agak bulat, persegi tapi ujungnya agak bulat. Kalau ini nih memang bulat penuh, ini adalah konektor, connect penghubung. Ya, berfungsi menyatakan sambungan. Jika penuh sampai bawah mentok, kertasnya habis saat kalian menggambar flowchart, kasih tulis ini simbol konektor. Lalu di atas kalian sambung lagi di kanannya, kasih angka 2 di dalam simbol konektor. Lanjutan. Ya, proses lanjutan. Nah, bentuk ini segitiga terbalik ya, panah ke bawah ya. Simbol offline konektor menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya di halaman berbeda. Kalau ini masih di satu halaman, simbol konektor, artinya ini kan kertas, ya. Sisi yang kiri kalian tulis, lalu sisi kanan masih kosong. Kalian manfaatkan sisi kanannya, ya. Jadi gunakan simbol konektor. Tapi kalau halamannya sudah habis, satu kertas, mau pindah halaman, kalian pakai offline konektor. Tuh, paham ya? Mulai pusing.
Nah, ini processing simbol. Ada yang namanya proses. Proses itu persegi. Kalau manual dikerjakan dengan tangan, bukan dengan sentuhan komputer, bentuknya nih, trapesium ya. Benar tidak? Lalu kalau belah ketupat, simbol decision. Kalau ada menghasilkan keputusan, ya tidak, memberikan pilihan. Sudah belum? Seperti itu ya. Kalau algoritma atau flowchart-nya kalian ada decision maker, pengambilan keputusan. Aduh, sepertinya stres. Udah mulai pegang kepala nih. Siapa yang pegang kepala? Bangkit. Sing ya. Kemudian ada simbol predefined process, menyatakan penyediaan tempat, penyimpanan, maka praktek itu akan bikin kamu lebih paham. Setelah mendengarkan pemaparan materi saya ini, mulai mikir. Tadi kan udah kasih contoh algoritma, ya. Ini ada simbol terminal. Nah, terminal namanya, memulai dan mengakhiri, ya. Permulaan dan akhir suatu program, terminal. Kemudian ada simbol keying operation, segala jenis operasi diproses menggunakan suatu mesin yang pakai keyboard, input biasanya ya. Ini offline storage. Disimpan, storage itu penyimpanan. Mau disimpan di hard disk kah, simpan di flash disk kah, simpan di CD, ini boleh ditulis, digambarkan. Nah, ini manual input, artinya ada penginputan secara manual menggunakan online keyboard. Nah, banyak sekali simbolnya. Perlu saya share materinya? Tidak ya, di buku kalian sudah ada kan? Nah, ini contoh algoritmanya. Kalian bisa mulai buat flowchart. Seperti ini nanti tugasnya. Buat algoritma misalnya menelpon seorang teman. Lalu telepon umum. Tapi kalian nggak kenal nih telepon umum. Ya, ini hanya contoh. Boleh telepon smartphone, boleh telepon rumah, boleh ya. Lalu buat flowchart-nya. Nah, ini contoh. Ya, diawali dengan start. Nah, ini kan di halaman yang sama, tapi dia melanjutkan lagi nih. Di sisi sebelah kanan untuk proses berikutnya. Ada simbol belah ketupat. Jika tidak, minta maaf, salah sambung. Jika benar, lanjutkan obrolan atau percakapan. Selesai ngobrol di telepon, kembalikan gagang telepon di tempatnya, finish. Gampang ya? Bisa ya? Buat? Nah, nanti untuk pertemuan setelah algoritma dan pemrograman, kita akan mempelajari aplikasi pemrograman visual sederhana ya. Ini contoh-contohnya ada Scratch, Tinker, Waterbear, Stencil, Hopscotch, Code with Block. Nah, ini ada berbasis website, ada desktop, ada iPad, ada Android. Ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Jadi, untuk minggu depan, kalian mulai, kita nggak ada tatap muka dulu, tapi kalian mulai merancang sebuah algoritma dan flowchart-nya sesuai contoh. Nah, ini ada tabel-tabel ya. Ada algoritma resep nasi goreng, rute jadwal, rute jalan, jadwal pelajaran, panduan merakit, pola pakaian. Apa saja boleh. Kalau kemarin kakak kelasnya ada yang bikin panduan merakit layangan, gitu ya. Ada. Panduan merakit komputer. Bisa. Udah punya ide? Jadi minggu depan tidak ada tatap muka, tapi kalian mulai membuat algoritma dengan flowchart-nya. Ya, contohnya seperti yang terakhir. Jadi kalian harus menggunakan simbol-simbol yang sudah baku.
Nggak boleh sesuka hati. Ah, saya pengen simbol bintang. Nggak ada di sini bintang. Saya pengen pakai bentuk hati. Nggak bisa. Ya, pasti salah tugasnya. Adi Pradipta udah senyum-senyum ya. Artinya udah paham. Nggak boleh di luar simbol-simbol yang sudah dibakukan oleh algoritma dan flowchart. Jadi buat algoritmanya seperti ini. Ya. Tulis dulu 1, 2. Ingat algoritma itu urutan langkah-langkah. Langkahnya seperti apa? Algoritma bangun tidur. Algoritma mandi sore. Algoritma sebelum makan, ketika makan, ya. Buat dulu langkahnya. Jadi algoritma lalu diterjemahkan ke dalam flowchart. Ya. Kapan start, kapan end, kapan proses, kapan output, lalu ada decision. Nah, ini buat seperti ini. Paham ya? Baik, 3 menit kita akan berakhir di Zoom. Saya stop sharing jika tidak ada pertanyaan. Perhatikan sekarang kolom chat anak-anak. Siap-siap saya akan membagikan. Aduh. WhatsApp web saya mati nih. Sabar ya. Waktu berjalan. Nanti begitu saya klik kolom chat, saya share, Anda siap-siap ya. Langsung klik linknya. Karena nanti kalau otomatis keluar, Anda nggak bisa ngabsen lagi. Terutama yang di Zoom. Kalau di Google Classroom, nanti siang akan saya bagi linknya. Baik, siap-siap kelas 7. Perhatikan kolom chat, Anda sudah bisa menyimak kolom chat? Nah, itu udah ada yang chat ya. Kok nggak ada suara? Suara siapa yang nggak ada? Kok tenang sekali? Nah, udah ada suara daripada ribut. Jaringan saya jelek, Bu. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa nyimak ya. Baik, silakan Anda klik linknya. Waktu sisa 2 menit, nak. Klik dulu linknya ya. Setelah selesai absen, Anda boleh meninggalkan Zoom. Leave atau end. Ya. Baik, terima kasih Karisa. Carisa atau Karisa? Carisa ya. Terima kasih Carisa sudah absen. Carisa boleh keluar dari Zoom ya untuk menghemat kuota. Terima kasih Devita. Adis. Bu, absen yang di classroom sama yang di Zoom sama atau beda? Sama, cuma waktunya saya tunda. Jadi kalau Anda absen di jam ini, berarti Anda ikut Zoom. Ya, saya belum share absen di Google Classroom. Sama, hanya membedakan waktunya aja. Ya. Baik, sudah banyak ya. Baruna, Pradipta, Leoni, Ngakan, Nino, An, gitu ya. Agustina, Manika, Gustaka sudah absen, boleh meninggalkan Zoom. Jadi simak lagi pembelajaran informatika. Ingat minggu depan ada Bu, tugas. saya belum bisa, Bu. Saya share ulang. Itu ada linknya. Silakan klik dulu waktu lagi 1 menit. Klik saja dulu linknya supaya kalian bisa membuka. Bu, kalau misalkan udah absen di sini lagi absen yang di Classroom. Kalau sudah di Zoom nggak perlu di Google Classroom absen ya. Ya, Bu. Satu link. Hanya waktunya aja yang berbeda. Yang sudah boleh meregangkan otot kayak Gosaka tadi. Capek banget ya. Oke, selamat istirahat anak-anak kelas 7A dan B. Sampai jumpa.